Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jemaah subuh yang Allah muliakan, Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa dijaga. Dan mudah-mudahan juga bisa diteruskan oleh anak, cucu, menantu, cicit kita. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena bahasan kita masih nyambung dengan yang kemarin tentang peluang seseorang akan bersama dengan orang yang dia sayangi. Saya ulang lagi ya penjelasannya. Jadi ketika seorang sahabat Nabi SAW dari Madinah, seorang sahabat Ansor datang pada Nabi. Bahkan dalam riwayat yang lain ternyata ada empat riwayat hadis itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan sahabat itu menangis ketika datang pada Nabi. Ja'a rajulun minal ansori ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambil menangis dia datang kepada Nabi dan kemudian menyampaikan ungkapan rasa cintanya. Wallahi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, la anta ahabba ilayya min ahli wa mali. Sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Kemudian beliau menyambungkan lagi, wallahu nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, la anta ahabba ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Bapak bisa membayangkannya, ini luar biasa, ini orang lebih cinta kepada Nabi daripada seluruh harta yang dia kumpulkan, yang dia miliki, dan keluarga yang dia miliki. Kemudian untuk menegaskan lagi, dia menambahkan, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Rasanya menurut saya tidak ada sekarang yang seperti itu. Ada susah gitu ya. Mungkin bahkan sangat susah. Tapi kemudian dia menyebutkan, tapi setelah nanti mati, aku tahu bahwa kita akan jauh berbeda. Engkau akan diangkat ke derajat yang sangat tinggi, sementara aku pasti akan ada di tempat yang jauh darimu. Dan kemudian turunlah ayat yang kemarin kita bahas, surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun yang taat pada Allah, pada Rasulnya, maka Allah akan menjadikan mereka bersama dengan orang-orang yang Allah berikan mereka nikmat dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan kemudian juga para sholihin. Setelah itu dia tenang orang itu, karena sedang mendapatkan jaminan dari Nabi SAW bahwa walaupun derajatnya berbeda, barangkali juga seperti kita yang jauh berbeda dengan orang-orang yang memiliki derajat luar biasa di atas kita. Tapi Allah menegaskan lewat ayat itu, siapapun akan bersama dengan yang dia cintai, termasuk para nabi. Bagaimana kebersamaannya, wallahu a'lam. Ibnu Qayyim kemudian melanjutkan, jamaah sekalian, dengan istilah yang kemarin saya sebutkan, wahadihi ma'iyah sabitah. Inilah kebersamaan yang kokoh. Subut itu kan pasti, tidak akan berubah-ubah. Fidauri salasah, dalam 3 kehidupan, di kehidupan dunia, fidari dunia, fidaril barzah, wa fidaril
jaza, dan juga di kehidupan akhirat. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, saya ajak untuk melanjutkan surat Az-Zukhruf, surat ke-43, yang kemarin satu ayat sudah saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, ayat 67. Sekarang saya lanjutkan untuk kemudian melengkapi apa yang jadi ngaji kita sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang hubungannya sangat dekat, suami istri, adik kakak, orang tua anak, sahabat, akrab dan lain sebagainya, disebut dengan al-akhilla. Yauma idzin, pada hari akhirat nanti, ba'duhum li ba'din adu, satu sama lain akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena itu kita sampai pada satu kesimpulan di minggu lalu, kalau kita ingin bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, terutama seperti anak, pasangan, cucu, menantu dan lain sebagainya, orang tua, maka tidak ada hal lain kecuali kita harus bersama dalam ketakwaan. Dan Allah SWT melanjutkan dengan ayat 68-69 ya, saya lanjutkan. Ya ibadi la khaufun alaikumul yaum wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikumul yaum. Pada hari ini tidak ada lagi ketakutan. Wala antum tahzanun, dan pada hari ini bagi kalian tidak ada lagi kesedihan. Saya tadi malam baca 2 kitab tafsir di perpustakaan. Ungkapannya ternyata ayat ini dan ayat selanjutnya itu katanya nanti kita di akhirat itu berkumpul dalam ketidakpastian ketika kiamat terjadi. Kumpul dalam ketakutan, dalam kesedihan, dalam ketidakpastian dengan miliaran orang, bukan cuma orang, dengan miliaran makhluk Allah yang mukallaf, para jin, para manusia. Dan pada saat itulah dalam tafsir UII itu dijelaskan ada satu hadis menegaskan tiba-tiba terdengar suara yang didengar oleh semua. Ada suara yang didengar oleh semua, dan suara itu adalah suara yang kemudian dikutip dalam ayat ini. Wahai hamba-hambaku, pada hari ini kalian tidak ada lagi ketakutan dan tidak ada lagi kesedihan bagi kalian. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Dan yang dimaksud kalian di sini, kata Al-Qur'an ayat selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, wa kanu muslimin, dan mereka kemudian pasrah, berserah diri dengan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Dalam makna mau kemudian menjalani hidup, memasrahkan diri sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Bagi mereka itulah kemudian udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Silahkan kalian masuk ke dalam surga bersama dengan pasangan kalian, tuhbarun, dalam keadaan digembirakan. Bapak-bapak bisa membayangkan ya, ada 3 hal istimewa kalau seseorang masuk surga menurut rangkaian ayat ini. Yang pertama, kenapa surga itu disebut sebagai kesenangan yang luar biasa? Karena di surga tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi ketakutan. 2 hal ini kan di dunia yang bikin mayoritas manusia, termasuk kita, mengalami masalah besar. Takut dan sedih. Takut masa depan anak kita, takut gak punya kerjaan, takut miskin, takut dan berbagai ketakutan lainnya. Itu yang jadi masalah besar kita. Dan itulah yang membuat betapa beratnya hidup dijalani di dunia. Sedih juga, sedih dengan perlakuan orang, sedih melihat orang-orang yang kita sayangi tidak seperti yang kita inginkan dan lain sebagainya. Pada hari akhirat nanti kalian tidak akan ada lagi mengalami ketakutan dan tidak akan ada lagi mengalami kesedihan.
Bahkan yang kedua yang dijanjikan ayat ini, kalian dipersilakan masuk surga wa azwajukum tuhbarun, bersama dengan pasangan kalian dan digembirakan. Bukan cuma masuk surga saja, tapi digembirakan. Saya sampaikan ayatnya ya kalau nggak salah kemarin. Dalam Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayat ke-22 23, Allah memberikan penjelasan. Jadi ini tafsir ayat bil ayat dalam bahasa tafsir, di mana ketika seseorang bisa masuk surga dan ketika masuk surganya dia bersama dengan orang yang dia cintai. Dalam ayat ke-22 23 itu surat Ar-Ra'd, para malaikat kemudian mendatangi mereka. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Masuk mereka ke dalam surga Aden bersama dengan orang-orang baik dari pasangan, dari orang tua mereka, wa azwajihim dari pasangan mereka, wa dzurriyyatihim dari anak menantu cucu cicit mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, sampai kemudian para malaikat mendatangi mereka min kulli bab, dari semua pintu surga di mana mereka tinggal. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda. Malaikat datang hanya untuk mengucapkan selamat kepada kalian bima sabartum, atas kesabaran kalian ketika menjalani hidup di dunia, fa ni'ma uqbadda, dan inilah tempat yang terbaik bagi kalian. Jamaah subuh yang Allah muliakan, pastilah kita bisa membayangkan betapa indahnya ketika kemudian bisa bersama dengan orang yang disayangi setelah puluhan tahun menjalani hidup bersama di dunia. Ternyata nanti bisa bersama di surga. Sangat-sangat indah. Bahkan saking hebatnya aktivitas itu, para malaikat sampai datang kemudian mengucapkan selamat. Kenapa para malaikat datang mengucapkan selamat? Karena ternyata nanti di surga itu ada orang-orang yang ke surganya sendirian, tidak ditemani oleh orang-orang yang dia sayangi. Bahkan di antara contoh orang yang masuk surganya tidak bersama orang yang dia sayangi, itu adalah sebagian para nabi. Bapak pernah mendengar kisah Nabi Nuh selama 800 tahun kurang lebih dalam kitab tafsir beliau berdakwah. Ternyata yang mengkhianati dakwahnya itu bukan orang lain, tapi anak dan istri. Kebayang? Nanti Anda baca ya kan surat Hud, lupa saya ayat berapa ya di surat Hud itu, pasti pernah mendengar doa ini, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Pasti pernah mendengar doa ini, atau pasti jadi pengamal doa ini ketika perjalanan. Itu doa Nabi Nuh ketika mengemudikan kapal dalam keadaan menangis, meminta anaknya bergabung. Sampai ungkapannya itu dalam Al-Quran itu, ya bunayya irkam ma'ana, anakku sayang ayo naik gabung. Anaknya gak mau. Dia bahkan lari berenang makin jauh mau menuju gunung dan menyebutkan pada ayahnya, aku gak mau gabung dengan kamu. Nabi Nuh itu sambil nangis memohon pada Allah, ya Rob, ini anakku. Tapi jawaban Allah, laisa min ahlik, dia tidak lagi menjadi anakmu. Anda bisa bayangkan kesedihan luar biasa yang dialami seorang ayah, orang tua ketika anaknya kemudian disaksikan oleh dirinya ditelan ombak, hilang, tenggelam, dan lain sebagainya. Itu Nabi Nuh. Nanti dalam penjelasan kitab tafsir, nanti contoh di antara orang yang masuk surganya tidak bersama dengan yang dia sayangi, itu Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Lut. Ini contoh-contoh ekstrim Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu dikhianati oleh istrinya, sehingga ketika malaikat datang
untuk meminta dia meninggalkan kampung Sadung, kampung Gumuruh. Kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia sering ditulisnya kan Gumuruh gitu. Kalau dibaca itu sebenarnya Gumuruh, saya juga nggak ngerti itu. Kampung Gumuruh itu. Dan ketika dia meninggalkan kampungnya, Nabi Lut itu sempat meminta pada para malaikat agar dia diizinkan membawa istrinya. Dan malaikat atas perintah Allah menyampaikan pada Nabi Lut, istrimu tidak termasuk yang diselamatkan. Saya sengaja menyampaikan ini, bayangkan ketika di dunia kita dihianati orang-orang tercinta. Rasanya seluruh pencapaian di dunia itu tidak punya makna. Dihianati oleh pasangan, dihianati oleh anak. Itu sebabnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 ini, 22-23, ketika orang berhasil masuk surga bersama dengan orang yang dia sayangi, sampai para malaikat datang hanya untuk mengucapkan salamun alaikum, congratulations, selamat, hebat, bisa ngajak ke surga dengan anak, istri, cucu, menantu. Jangankan ngajak ke surga, ini pengalaman di saya saja, ngajak ke masjid hese. Sok ngajak ke masjid, silahkan. Susah luar biasa. Kadang-kadang butuh waktu bertahun-tahun. Mungkin bahkan banyak di antara kita yang di usia setelah pensiun, jadi baru mau punya kesadaran, iya, lain diajaknya tiba heula dan sebagainya. Karena itulah malaikat sampai datang berbondong-bondong yadkhuluna alaihim, kepada mereka yang bisa masuk surga bersama-sama, min kulli bab, dari semua pintu, hanya untuk mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Berarti ketika di dunia dia sabar, tidak pernah berhenti, diajak lagi, terus diajak dan lain sebagainya. Saya baca juga diperkuat ayat ini, tafsir ayat bil ayat ini dengan Quran surat Tur, surat ke-52 ayat ke-21, untuk menegaskan betapa luar biasanya pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhasil kemudian mengajak keluarganya yang dia sayangi masuk surga. Dalam surat Tur ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahin. Dan orang-orang yang beriman, mereka yang beriman, kemudian anak keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan, karena teguh, jadi inspiratif, diikuti oleh anak, menantu dan cucunya dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka. Yang dimaksud dipertemukannya di surga. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala dari aktivitas mereka di dunia. Kullu mri'in bima kasabat rahin, setiap orang terikat dengan apa yang dia kerjakan. Ternyata penjelasan ayat setiap orang yang memiliki hubungan sangat dekat di dunia, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, satu sama lain akan saling bermusuhan di akhirat kecuali orang-orang bertakwa. Dalam kitab-kitab yang saya baca demikian panjang, ada banyak hadis, ada banyak ayat dimuat untuk kemudian menjelaskan bahwa di antara yang harus menjadi cita-cita kita semua jamaah subuh yang Allah muliakan sebagai orang beriman, cita-cita kita adalah yang wajib jadi cita-cita kita sebagian adalah bagaimana kemudian kita bisa bersama dalam kebaikan, tidak cuma di dunia tapi sampai di akhirat. Ini kan butuh proses panjang. Ada hadis Nabi yang menyebutkan begini, muru auladakum bis-shalah, perintahkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Padribuhu, dan boleh dipukul anakmu kalau meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Hadis itu sering dipahami
oleh banyak orang cara terlak. Kewelah ajak sholat mah ketika umur 7 tahun. Karena perintahnya demikian eksplisit. Muru auladakum bisolat bisa berisinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat di umur 7 tahun. Nanti kalau sudah disuruh di umur 7 tahun, di umur 10 tahun kalau nggak mau sholat boleh dipukul. Dipahaminya kan begitu. Sehingga banyak kemudian orang abdi meni hese budak teh diajak sholat teh di umur 7 tahun 8 tahun. Padahal kalau melihat kemudian praktek Nabi ngajak anaknya sholat, Bapak pasti pernah mendengar sedang sholat itu Nabi tiba-tiba didatangi cucunya Hasan dan Husain. Dan ketika hadis menyebutkan Nabi datangi cucunya, usia Hasan Husain itu di bawah 3 tahun. Ada yang menyebutkan 2 tahun, yang menyebutkan 1 tahun, sudah bisa jalan, sudah bisa lari, dan dia kadang-kadang naik ke punggung kakeknya, naik ke punggung ayahnya Ali bin Abi Thalib untuk menjadikan ayah dan kakeknya itu kuda-kudaan. Apa artinya? Berarti oleh Nabi dilibatkan sejak sangat belia. Banyak di antara kita yang terganggu kan dengan anak-anak yang ikut sholat. Ngariweukeun budak itu. Ya, pendidikannya, edukasinya untuk melibatkan mereka dengan aktivitas sholat menjadi sangat sulit dan lain sebagainya. Jadi katanya masjid-masjid yang kehilangan tawa, tangis, jeritan anak-anak, masjid itu nggak akan panjang tuh makmurnya. Karena 5, 6, 7 tahun ke depan anak-anak itu nggak akan berani. Bahkan ada yang kemudian kepada anak-anak usia 7 tahun itu beberapa memperlakukan aktivitas dengan keras karena sedang diperintahnya kewajiban untuk digusur, diseret anaknya ke masjid. Karena itu di usia 10 tahun lebih nanti anak-anaknya menjadi trauma dengan ajakan ke masjid karena pasti diseret, dicarekan. Apa yang kemudian harus dipahami? Saya bolak-balik baca hadis itu, ternyata Nabi sedang memberikan alternatif. Masa sih kalau dari awal orang tuanya menjadi musallin, orang-orang yang selalu melaksanakan sholat, masa sih tidak tertarik mengajak anak-anaknya? Sehingga anak itu kan ada yang ikut ya, ikut ayah, ikut abi misalkan, ikut, diajaklah. Ketika tidak ada dilanjutkan oleh istrinya dan lain sebagainya. Kalau ayahnya memang memiliki pekerjaan yang tidak bersama dengan ibunya dan lain sebagainya, dilanjutkan. Saya yakin betul itu dalam 3 tahun, kalaulah dari 7 tahun itu, 10 tahun itu sudah nggak susah lagi. Dan salah satu yang harus dilakukan adalah jangan pernah melibatkan kekerasan pada anak-anak kita. Kenapa? Walaupun hadisnya menyebutkan fadribuhu, kalian boleh memukulnya. Sekali lagi praktek dari hadis itu ada pada Nabi. Nabi tidak pernah memukul anaknya, tidak pernah memukul istrinya. Kan ada yang saya lah menemukan di sana terutama. Ada yang anak tuh sampai digampar. Mana sih gandeng wae di masjid gak pelok sama bapaknya. Itu dipermalukan di hadapan banyak orang. Saya sampai aduh dicarek ke sekolot, jadi carek. Salah, mungkin ingin menunjukkan pada banyak orang betapa dia care luar biasa sama anaknya sehingga secara psikologis anaknya terluka, dipermalukan dan sebagainya, pasti jadi trauma. Bahkan ini bisa diakses oleh bapak-bapak. Ketik saja misalkan ya di Google penganut agama di dunia, bapak akan menemukan data nomor 1 tuh Kristen 2 miliar, nomor 2 tuh Islam sampai dengan minggu lalu 1,9 miliar, nomor 3 itu ateisme. Karena teisme percaya pada Tuhan, ateisme tidak percaya Tuhan, dua-duanya kan keyakinan. Ateisme keyakinan, teisme juga keyakinan. Saya ingin bahas yang ini rada dielaborasi sedikit. Kenapa ateisme demikian menarik? Ateisme itu asalnya, langkahnya itu secara sosiologis dalam literatur saya baca, asalnya orang menjadi ateis itu dari agnotis. Agnotis itu adalah kekecewaan orang pada agama. Dan asalnya orang kecewa pada agama tidak tiba-tiba. Karena agama, katakanlah dengan bahasa umum, pasti mengajarkan kebaikan. Pasti mengajarkan kerukunan, pasti mengajarkan keselamatan. Tetapi ternyata asalnya orang agnotisme itu, sekali lagi secara sosiologis,
asalnya dari kecewa kepada para agamawan. Dia ketemu agamawan yang ternyata tidak melaksanakan apa yang menjadi nilai-nilai agama yang disampaikan. Geningan agamawan ge sarua jiga kieu pabaliut. Apalagi ketika ketemu kasus agamawan-agamawan yang luar biasa bermasalah. Ada kiai mencabuli santri. Ada pengurus lembaga zakat yang kemudian mengkorupsi dana zakatnya untuk kemawahan dan kekayaan gaya hidupnya pribadi. Ada banyak sekali kasus. Kalau di Jerman itu sangat terkenal tuh, karena minta maaf pendetanya. Ribuan anak-anak yang kemudian dicabuli, anak laki-laki yang menjadi anak-anak altar dititipkan oleh orang tuanya di gereja, dicabuli oleh para pendeta. Kekecewaan ini begitu meluas pada para agamawan. Akhirnya kemudian karena ketemu dengan yang begitu, mereka tidak percaya pada agama, jadi agnotis. Ketika tidak percaya pada agama, gak mungkin kan dia akan akrab, bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang akrab dengan agama. Karena itulah kemudian dari agnotisme ke ateisme itu cuma satu langkah lagi. Hampir bisa dipastikan orang-orang agnotis nantinya ateis, gak percaya pada Tuhan. Dan kalau Anda baca tadi yang disebutkan, dibaca di Google, datanya luar biasa. Semakin hari semakin banyak orang yang ateis. Agnotis itu kan orang yang beragama, tidak percaya pada agama. Tonglah, maka agama Maria dan lain sebagainya. Setelah ngomong agama, kan banyak tuh di grup-grup WA sekarang. Jangan ngomong agama, jangan ngomong, seolah-olah agama hal yang tabu dibicarakan di wilayah publik, kecuali di masjid dan sebagainya. Inilah bagian dari tugas kita bersama untuk membuat, tidak perlu hebat-hebat keluar, yakinkan orang-orang yang bersama kita itu adalah orang-orang yang masih tetap percaya tidak cuma kepada Tuhan jelas, tapi juga kepada nilai-nilai agama, sehingga mau melaksanakannya. Karena ini bagian dari motivasi kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita sayangi. Dalam ayat ini, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum, yang kemudian keimanan mereka itu diikuti oleh keturunan mereka, biimanin, dengan keimanan pula, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan mereka kelak dengan keturunannya, dengan anak, cucu, menantu, cicit dan lain sebagainya, dalam pertemuan yang demikian indah di surga. Dan sekali lagi, inilah yang seharusnya menjadi bagian cita-cita kita, hayang babarengan dalam keadaan selamat di dunia dan di akhirat. Yang kata Ibnu Qayyim itu 3 hal. Siapapun dia, mau orang baik, mau orang buruk, dia akan bersama dengan orang yang dia cintai dalam 3 kehidupan. Almar'u ma'aman ahabba ilayya fi dauris salasah, fi darid dunya, fi daril barzah, wa fi daril jaza. Di dunia, di alam barzah, di akhirat. Artinya nggak ada kan suami istri yang kecenderungannya jauh berbeda. Jadi kalau suaminya koruptor misalkan, istrinya itu pasti menikmati hasil korupsi, seperti yang sekarang kita lihat. Kalau suaminya agamis, biasanya kemudian juga cocoknya dengan istri yang agamis, dan sebaliknya. Itu kan secara umum begitu dan sebagainya. Karena itu akan bersama, babarengan dalam 3 kehidupan. Yang menjadi bagian kita adalah bagaimana kita memastikan bahwa kebersamaan kita itu kebersamaan dalam kebaikan. Sehingga ada ungkapan seperti ini, ya nggak apa-apa, di dunia mungkin tidak berlimpah dalam kenikmatan materi, tapi di akhirat bisa bersama dalam kebahagiaan abadi. Kalau bisa sih di dunia dinikmati, sehingga berkeluarga itu menyenangkan, dan ikhtiarkan, pastikan di akhirat harus selamat. Di akhirat pastikan kedah selamat. Salah satu caranya ya paling minimal jangan pernah terlibat dalam aktivitas kemusyrikan. Tapi kalau lihat ayat ini, berarti bukan cuma untuk diri pribadi. Kalau bisa, pastikan orang-orang yang kita sayangi, pastikan orang-orang yang kita cintai, yang toh-tohan kalau orang Sunda, melaan anak pemajikan toh-tohan, tapi ka poho sholat, poho mandi, poho silaturahim, ingin membuat bahagia anak dan istri misalkan, tapi dalam prakteknya ternyata
tidak bersama dengan mereka. Nah naonan ya loba. Mending keneh bersama jamaah sekalian dengan anak istri kita, tapi juga sukses di dunia, sukses di akhirat. Ya kan begitu ya, mending keneh gitu bersama. Jangan sampai sudah tidak bersama dan juga tidak sukses di akhirat. Di dunia tarapangi datang budak kersare, init budak kersare, sebagainya. Sehingga saya sering baca itu karena perjalanan dari Purwakarta ke sini itu sering ketemu dengan truk. Tulisan di truk itu kan kadang-kadang curhatan itu ya. Kajen lieur, anggar kudu ngider gitu ya. Misalkan. Atau banyak hal lain yang membaca itu. Jadi artinya betapa luar biasanya gitu ya, sayangnya para suami gitu kepada keluarga, pada anak istri habis-habisan dan lain sebagainya. Lewat ayat ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki komitmen supaya bersama itu, kalau istilah surat Az-Zukhruf itu illal muttaqin, dalam ketakwaan, jangan yang lain. Jangan. Kalau sudah saya ditanya orang, gimana kalau dulu da abdi nikah nate niat nate henteu kitu, henteu ibadah, da baheula can ngarti. Bogoh we nikah we. Nah, sekarang perbaiki. Luruskan niatnya, perbaiki sekarang. Ajak sebagainya. Ajak dia, jangan kalau dulu pernah salah jalan ya sudah. Saya ditanya di bawah Bapak mungkin nggak percaya. Ustadz, saya dulu dengan istri ini ketemunya dalam keadaan tidak baik. Bahkan terpaksa menikah juga karena keadaannya jadi tidak baik. Nih dua-duanya pendidikannya tinggi, kemudian dua-duanya secara akademik cerdas, dilihat dari background pendidikannya, sedang apa kalau bahasa sekarang tuh sedang hijrah. Kemudian nyampaikan begitu, gak bagus saya dengan istri itu ketemunya. Bahkan satu di antara anak kami dari 3 anaknya, yang satu ini anak ini mungkin termasuk anak yang dihasilkan dari hubungan yang terlarang. Saya bilang ya sudah, tos we tekedah dibahas, tekedah dinikah. Sekarang kita perbaiki, balik badan, bebarengan. Mudah-mudahan Allah kemudian menjadikan kita dalam kebaikan, karena tidak ada satupun kita yang tidak berdosa. Sementara Allah menyebut dirinya dengan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam ayat yang lain, Allahu tawwabur rahim. Tawwab itu yang tadi tawwabin, itu maknanya kalau kepada kita manusia terus-menerus bertobat. Kalau kepada Allah maknanya adalah terus-menerus menerima taubat. Karena menggunakan kata tawab, kalimat itu bisa saja berganti seperti ini, innallaha yuhibbut taubah, bisa saja. Tapi dari aspek bahasa dia tidak sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah itu penekanan. Karena itu Allah menggunakan yuhibbut tawabin untuk memberikan penegasan pada kita semua bahwa Allah terus-menerus menerima taubat. Artinya kita berdosa boleh jadi setiap waktu, setiap hari, jangan pernah berhenti terus-menerus bertobat. Karena Allah terus-menerus bertobat. Itu ngaji kita, jamaah sekalian. Mudah-mudahan sih makin memberikan motivasi ya untuk mau melibatkan orang-orang yang kita sayangi, terutama dalam aktivitas melaksanakan kewajiban beragama. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam kebaikan. Amin. Itu ngaji kita. Ada berapa menit kalau ada yang menyampaikan? Tapi sudah, ini jawaban pertanyaan ini. Kebetulan yang nanyanya sudah hadir sekarang. Jawaban pertanyaan dibahas dalam 2 pertemuan ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita semua. Nanti setelah ini kita balik lagi pada tema awal, perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.